Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dita Mamile. Saya mahasiswa dari kelas C6 semester 3 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit dari beberapa materi tentang pembelajaran kelas rangkap. Baik, kita mulai dari materi tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih kelas yang berbeda. PKR juga bermakna seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi kemampuan murid yang berbeda-beda. B. Mengapa PKR diperlukan? 1. Alasan geografis. Sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, pemukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencarian khusus seperti menangkap ikan, menebang kayu, dan sebagainya. Yang kedua, alasan demografis. Untuk mengajar murid dalam jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah yang jarang, maka PKR dinilai sebagai pendekatan pelajaran yang praktis. C. Apa tujuan, fungsi, dan manfaat PKR? Quantity and equity. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar atau quantity. Bersamaan dengan itu, kita pun mampu memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil atau equity hingga ke daerah pelosok. D. Prinsip apakah yang mendasari PKR? Keserempakan kegiatan pembelajaran prinsip utama PKR adalah kegiatan pembelajaran terjadi secara bersamaan atau serentak. Berikutnya, latar belakang pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. 1. Apa itu pembelajaran kelas rangkap atau yang sering kita sebut PKR? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 2. Model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda, atau murid dari dua kelas bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama, masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. 3. Bagaimana orang memandang pendidikan kelas rangkap? Mengajar dengan merangkap kelas bukan berarti merupakan penyebab terjadinya kurang baiknya kualitas hasil belajar. Mungkin hal ini dikarenakan kita belum menemukan teknik yang tepat untuk melakukannya. Dalam masalah perbedaan kualitas hasil belajar, pada umumnya murid sekolah dasar di kota-kota besar jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah yang terpencil. Akibat kekurangan guru mungkin saja akan menambah perbedaan ini. 4. Hal yang melatar belakangi pembelajaran kelas rangkap. Alasan atau hal yang melatar belakangi terjadinya pembelajaran kelas rangkap tidak hanya karena guru, tetapi juga karena letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah anak usia sekolah yang relatif sedikit, guru yang berhalangan datang baik karena alasan dinas
atau karena cuaca serta sulitnya lokasi di sekolah dan kurangnya ruangan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat serta prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. A. Pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap atau yang kita kenal dengan PKR adalah bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. B. Tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. 1. Quality dan equity. PKR memungkinkan asas jumlah dan pemerataan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, ekonomis. Dengan satu orang guru atau beberapa guru, kegiatan pembelajaran dapat terlaksana. Begitu juga dengan ruang kelas. 3. Pedagogis. Mampu meningkatkan kemandirian murid karena seorang guru dalam PKR akan berusaha agar murid aktif dan mandiri. 4. Keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan sekolah di lokasi yang mudah dijangkau anak. C. Prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru sekolah dasar atau SD. PKR mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum sebagaimana halnya untuk bentuk pembelajaran yang lain. Pembelajaran mengandung makna yang berbeda dari kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, fenomena penerapan pembelajaran kelas rangkap. A. Langkah-langkah model pembelajaran kelas rangkap. 1. Merumuskan tujuan. Kedua, memilih dan menata bahan belajar. Ketiga, menyusun rancangan kegiatan belajar atau RPP kelas rangkap. Yang keempat yaitu menyusun langkah dan alat evaluasi. B. Prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. 1. Perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya atau Plaget dalam Bell-Gradel 1986. 2. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar, baik yang datang dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik maupun yang datang dari luar siswa atau motivasi instrumental. Oleh karena itu, pembelajaran harus diawali dengan menumbuhkan motivasi siswa agar merasa butuh dan mau belajar. Bila sudah tumbuh, motivasi tersebut perlu dipelihara dan malah ditingkatkan melalui berbagai bentuk penguatan atau reinforcement. Skinner dalam Tournai 1977. C. Penerapan model pembelajaran kelas rangkap. Untuk menerapkan model pembelajaran kelas rangkap ini, Anda perlu mengikuti petunjuk sebagai berikut. 1. Pada kegiatan pendahuluan, lebih kurang 15 menit pertama, satukan warga belajar kelas 1 dan kelas 2 dalam satu ruangan yang tempat duduknya mencukupi. Berikan pengantar dan pengarahan umum. Bila tidak mungkin bisa menyatukan warga belajar dalam satu ruangan, gunakan halaman atau teras, dan bila tidak mungkin lagi, murid tetap di ruang masing-masing, tetapi tutor berada di pintu yang menghubungkan antara dua kelas. Kedua, pada kegiatan inti, lebih kurang 90 menit berikutnya, terapkan aneka metode yang sesuai dengan masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat tutor sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang lain tidak ada kegiatan sehingga terjadi keributan. Tutor harus mengatur kepindahan dari ruang ke ruang secara seimbang. Artinya jangan banyak menggunakan waktu di satu ruang. Ada saat di mana tutor harus berdiri di pintu penghubung. 3. Pada kegiatan penutup, lebih kurang 15 menit terakhir, berdirilah di pintu penghubung menghadapi kedua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang baru berlaku. Berikan komentar dan penguatan sesuai dengan keperluan. Setelah itu berikan tindak lanjut berupa tugas untuk masing-masing kelas, kemudian persiapan untuk jam pembelajaran. Untuk keempat, sebaiknya untuk menerapkan model PKR ini, aturlah tempat duduk warga belajar sedemikian rupa sehingga pandangan warga belajar mengarah ke depan dan ke arah pintu penghubung. D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pola dasar PKR.
1. Materi yang disampaikan tutor harus mempunyai kesamaan materi atau berkesinambungan agar pembelajaran tercapai. 2. Sebelum pembelajaran dimulai, tutor harus menunjuk salah satu warga belajar untuk mendemonstrasikan materi yang akan dipelajari. Kemudian setelah siswa yang telah maju atau yang telah mendemonstrasikan materi, dia menunjuk salah satu temannya untuk mendemonstrasikan apa yang telah ia praktekkan di depan kelas. Ketiga, setelah itu tutor mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah selesai, disampaikan kepada warga belajarnya, dan juga tutor memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apa yang belum dimengerti oleh peserta didik. Setelah itu, tutor memberikan tugas rumah yang akan dikerjakan oleh warga belajar. Berikutnya yaitu karakteristik dan model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. A. Karakteristik pembelajaran kelas rangkap. Karakteristik guru dalam PKR atau One Teacher School. Guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Guru mengajar dengan memperhatikan berbagai aspek seperti perbedaan tingkat kelas, umur, dan kemampuan kecerdasan masing-masing peserta didik. Kedua, karakteristik siswa dalam PKR atau multigrade. Murid-murid dengan perbedaan tingkatan kelas, umur, dan tingkatan kecerdasan berbeda belajar dalam waktu dan ruang yang sama. Siswa belajar bersama dan saling membantu. 3. Karakteristik pelajaran atau multi-level teaching. Mata pelajaran setiap kelas digabung dengan membentuk model pembelajaran tematik yang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Berikutnya 1. Model pembelajaran kelas rangkap. 1. Model PKR 2021. Model PKR 2021 merupakan model PKR murni karena prinsip keserempakan terpenuhi tanpa batas fisik. Perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis, kontrol guru terhadap kelas dapat berlangsung terus-menerus. Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lainnya. Namun, model ini hanya mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlampau banyak, yaitu antara 15 hingga 20 orang pada model PKR 2021 ini. Seorang guru mengajar dua kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6, dengan dua mata pelajaran IPS dan IPA dalam satu ruangan. Kedua, model PKR 222. Model PKR 222 merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam satu ruangan. Penerapan model ini merupakan dampak antara lain perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis. Kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik secara bergiliran. Pada model pembelajaran kelas rangkap 222 ini, guru menghadapi dua kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. 2. Model PKR 222. 3. Model PKR 333. Model PKR 333 sama dengan model PKR 22, merupakan model PKR modifikasi karena prinsip keserempakan tidak terkendalikan dengan utuh secara tatap muka mengingat terdapat batas fisik. Dampaknya, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik. Berikut prinsip didaktik metodik pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Didaktik berasal dari bahasa Latin didasco atau didaskein yang berarti saya mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yang artinya metodos atau jalan ke, dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. A. Membuka dan menutup pembelajaran. Sebagai seorang guru, tidak asing lagi dengan kegiatan membuka dan mengakhiri pelajaran, karena kedua kegiatan itu dilakukan setiap kali mengajar. Namun, setiap guru mempunyai kebiasaan atau cara yang berbeda dengan guru lainnya. Hal ini dikarenakan mengajar memiliki sisi keilmuan dan sisi kiat atau seni, dan yang membedakan perilaku mengajar guru adalah dalam hal seni atau kiatnya. B. Mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Pada hakikatnya, belajar itu adalah adanya perubahan berkenaan dengan pengetahuan.
nilai dan sikap, keterampilan dan kebiasaan belajar. Perubahan pengetahuan melalui proses pemahaman, sedang nilai dan sikap melalui proses penghayatan. Keterampilan berubah melalui proses latihan, sedang kebiasaan belajar berubah melalui pembiasaan atau habituasi. Semua proses perubahan itu terjadi dalam diri individu. C. Mengelola kelas PKR. Kelas PKR memerlukan perhatian yang lebih dari kelas biasa karena karakteristik pembelajaran dalam PKR jauh lebih beragam daripada di kelas biasa. Tetapi tuntutan pedagogisnya sama, yaitu iklim kelas yang perlu diciptakan harus memungkinkan murid dapat memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Berikut model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap yang ideal. A. Jenis-jenis model interaksi dalam PKR. 1. Proses belajar arahan sendiri atau disingkat PBAS. Kedua, memberikan penugasan belajar. 3. Mengecek kemajuan belajar. 4. Memberikan penguasaan belajar lanjut. 5. Mengecek kemajuan belajar. 6. Mengevaluasi hasil belajar siswa. Langkah-langkah model PBAS yaitu 1. Kegiatan guru dan kedua kegiatan siswa. Model tutorial lintas kelas atau disingkat MTLK. Model tutorial lintas kelas atau MTLK merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi untuk membantu siswa kelasnya dalam memahami atau mengerjakan sesuatu. Model MTLK. Model olah pikir berebut atau disingkat MOPB. Model olah pikir berebut atau MOPB merupakan kerangka kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir menyebar atau divergent thinking secara dialogis. Model konsultasi intrakelompok atau disingkat MKIK. Model konsultasi intrakelompok atau MKIK merupakan kerangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Model tutorial teman sebaya atau disingkat MTTS. Tutorial teman sebaya atau MTTS merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan atau memahami suatu konsep. MTTS.